Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tri Channel. Salam syukur sedunia. Oke bro, di sini saya akan bagikan bagaimana strategi mendapatkan seorang customer yang banyak atau pangkas rambutnya bisa laris ya. Untuk ini strategi untuk yang persaingannya banyak ya. Misal kita buka di keramaian di pasar ya, pasar dekat pasar tradisional itu terkadang pangkas rambut itu seperti ini. Kita membuka pangkas rambut di situ padahal belum ada orang yang buka, tapi juga belum tentu ramai. Terkadang kita buka di tempat situ ramai, banyak yang pangkas, banyak yang buka, tapi belum tentu kita ramai. Karena apa? Karena kita pendatang baru biasanya. Selain pendatang baru, kita juga masih dianggap belum bisa memangkas karena masih banyak orang-orang pemain lama yang sudah buka di situ. Misalnya yang lain udah buka selama 10 tahun atau 15 tahun atau 7 tahun, sedangkan kamu baru 7 hari atau 7 minggu atau 7 bulan. Jadi orang itu belum mempunyai kepercayaan kepada kamu. Ibarat YouTuber, kamu belum mempunyai subscribe yang banyak, seperti itu. Dan bagaimanapun juga seorang mencari sebuah customer itu juga sangatlah susah. Ibarat kita merintis itu juga nggak gampang ya, merintis sebuah usaha. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Kita harus banting tulang bagaimana strategi biar ramai, biar bagaimanapun. Strateginya seperti ini ya. Strateginya seperti ini. Kalau misalnya kita pemula ya, sebelumnya kita buka di teras, terus kita mendekati keramaian di dekat pasar, dan di situ sudah ada pemain lama. Strateginya seperti ini. Terkadang kita kan di keramaian di pasar atau di dekat ruko itu kan bayarnya agak mahal ya. 1 tahun mungkin 6 juta atau 3 juta ya, dan itu uang kita hasil pangkas buat bayar kontrakan itu, sewa tempatnya itu biasanya nggak cukup bro. Apalagi kamu bekerja sendirian, nggak punya karyawan, itu nggak nuntut kalau kamu nggak buka setiap hari. Karena yang namanya tempat sewa itu nggak berhenti. Jadi kalau 1 hari 8.000 tetap harus 8.000, dia nggak ada liburnya kan, dia tetap ada masuk. Walaupun kita 1 bulan nggak buka, tetap kita bayar 1 bulan 500 kan, misalnya seperti itu. Strateginya, kalau di tempat pasar itu sudah banyak tukang cukur, misalnya udah ada 7 atau udah ada 8 atau 5 mungkin tukang cukur di samping-samping dan berdekatan semua, kamu untuk pemula jangan minder, tetap buka di situ, tapi kamu berikan servis kepada customer kamu yang baru, memberikan yang lain yang tidak diberikan. Misalnya pangkas rambut yang lain nggak ada pijatnya, kamu tarif 8.000 dengan ada pijatnya, seperti itu. Dan itu bisa berlaku sampai kamu 5 bulan atau 6 bulan, sampai kamu mendapatkan customer tetap yang banyak. Tetap kamu harus belajar. Mungkin yang lain yang sudah lama kan udah pintar nggak pintar, sebenarnya nggak ada orang yang pintar. Kita tetap harus belajar, tiada hari tanpa ilmu. Kamu tetap harus belajar kalau mangkas sebagus mungkin dan sebaik mungkin. Karena di situ kalau ada 5 atau 4 atau 10 tukang pangkas, berarti di situ kamu bermain kompetisi bro. Kamu berlomba-lomba.
Siapa yang bagus, siapa yang cepat, siapa yang murah, siapa yang bisa membuat nyaman customer, itu yang paling banyak disukai oleh customer. Kamu promosi, kalau misalnya kamu ingin belajar dengan sungguh-sungguh, kamu promosi di Facebook, pangkas rambut kamu foto, upload, bikin history WA seperti itu. Dan kamu gabunglah di grup-grup Facebook, ada kan pangkas rambut. Sebelum saya menjadi seorang YouTuber, saya itu belajar di grup pangkas rambut Indonesia. Itu di Facebook, pengikutnya banyak, dan di situ kita bisa tanya jawab, kritik, saran, usul, kasih contoh atau bagaimana, di situ semuanya bisalah. Kita dapat ilmu di situ. Jangan kamu sering misalnya ke teman kamu gembar-gembor bilang potong dong di rambut kamu. Jangan memaksa orang untuk berpangkas di tempat kamu. Biar orang lain yang mempromosikan pangkas rambut kamu. Biasanya kalau kamu sering menyodorkan atau memamerkan pangkas rambut kamu, pangkas rambut dong, kamu nggak pernah pangkas rambut di saya, seperti itu, biasanya orang malah sebel gitu bro. Misalnya kadang-kadang gini ya, kamu buka di pasar dan di situ sudah ada 5 berdekatan antara 100 meter, biasanya kamu itu minder, yang lain ramai dan yang saya sepi. Nggak usah minder bro, memang kayak gitu hukumnya. Ini hukumnya akan tidak adil apabila kamu baru buka 1 bulan dan mereka udah buka selama 7 tahun, 5 tahun, tapi kamu buka baru 7 hari langsung ramai dan mereka kamu kalahkan. Itu pasti mereka akan protes ke Yang Maha Kuasa. Tahu-tahu kamu ramai, gimana sulapan? Tahu-tahu kamu mengalahkan mereka. Jadi niatnya yang pertama bro, kepada mereka yang sudah buka, kamu pemain pemula, jangan sampai kamu niat untuk membunuh mereka. Kamu memberikan harga murah 8.000, mereka 15.000, atau mereka 10.000, kamu 8.000. Tapi kamu niatnya dengan syarat mencari rezeki biar barokah sambil menolong orang, begitu. Jangan malah kamu niat tak gair go 8.000 aja, wong kae ben kalah ben bodoh. Belum tentu bro, belum tentu seperti itu. Pengalaman saya di Gayam itu di dekat pasar, saya 8.000, ada yang menjatuhkan harga 5.000, ada yang 6.000, dan mereka berniat, kelihatannya, saya bukan seuson, kelihatannya memang sengaja mencari harga di bawah saya, tapi juga alhamdulillah masih tetap bisa. Tapi kenapa masih tetap banyak customer di saya? Karena mereka siangnya jarang buka, hanya buka malam saja. Malam pun mereka habis isya sampai jam 10. Sedangkan saya jam 7 sampai jam 10 non-stop. Kita saling bergantian. Saya sama Kasan sama Edi bertiga. Saya malam buka di sini. Seperti itu, bro. Dan masih banyak strategi yang lain lagi, seperti halnya gratis anak yatim, seperti halnya orang tua kakek jompo misalnya diantarkan sama cucunya, kasihlah gratis, nggak apa-apa, kita berniat. Allah itu kaya bro, seperti itu. Kasih 5.000 juga nggak apa-apa, bisa. Kalau misalnya tarif kamu 8.000 seperti saya kasihan kadang orang tua, saya kasih 5.000. Kalau pemulung terkadang saya kasih gratis, dia pangkas terus di saya, nggak apa-apa, seperti itu. Nanti orang-orang itu akan membawa teman-temannya, dan kamu jangan sampai sinis kepada pelanggan. Pelanggan ditanya, dibikin nyaman, diajak ngobrol, nanti dia nggak akan sendiri datang di pangkas kita. Nanti bisa bawa temannya, bisa bawa adiknya, kakeknya, semuanya. Seperti itu yang saya praktekkan. Ini pernah ada pengalaman ya, saya sebutkan saja ya namanya. Ini Mas Anto dari Kedung Tuban. Dia buka di Pasar Merah. Di situ sudah ada barber, sudah ada pangkas yang udah lama, bisa 7 tahun atau 10 tahun, dan dia
buka di jauh pasar. Dari pasar itu saya kemarin gerbek, pernah ada ya videonya, sudah saya gerbek Mas Santo. Di situ saya dapat ilmu, dapat pengalaman. Dia kan jauh dari keramaian ya. Dia pilih buka agak ke barat, dan ke barat dari Pasar Merah itu jauhnya masih di antara 500 meter kurang lebih lah ya. Kalau enggak 1 kilo lah, mungkin hampir 600-an meter kurang lebih loh ya, kalau nggak salah. Di situ sepi, orang nggak lihat. Sebenarnya cara seperti itu menurut saya salah. Sebenarnya lebih baik kita mendekat, walaupun di situ ada 5 tukang pangkas atau 7 atau 10 nggak apa-apa. Kita kalau bisa mendekat dan kita memberikan servis yang terbaik, tercepat, termurah, dan mulut kita kepada customer itu senyaman mungkin, bikin nyaman customer. Seperti itu, kita ngakrab, kita bercakap-cakap kepada pelanggan, itu menurut saya kuncinya seperti itu. Yang saya alami seperti itu. Kenapa di tempat pangkas rambut saya selalu ramai? Karena mereka nyaman. Saya selalu ajak obrol dan memasuki dunia mereka. Misalnya mereka kok bekerjanya merantau, ya saya merantau. Dia nggak mau pangkas di perantauan. Dia setiap 3 bulan pulang. Dia ada customerku yang dari Papua ya, bekerja di Papua. Setiap dia pulang, dia tetap pangkas di saya. Nggak mau dia di sana. Karena di sana mahal. Di Papua 40.000, di saya 8.000. 3 bulan pangkas 1 kali. Nah, itulah namanya pelanggan tetap. Kamu harus mempunyai pelanggan seperti itu. Dan itu pun nggak dia saja.